PSI, usulan apa lagi ini ya? Berbagai upaya cara kalian buat supaya Jokowi itu bisa melanggengkan kekuasaannya meskipun dia harus lengser dari jabatannya sebagai presiden Oktober nanti. PSI melenggang ke Senayan, DPR kayaknya tipis kemungkinan 4%-nya. Oke. Kemudian Jokowi gabung ke Golkar langsung jadi ketua umum Golkar pun tidak bisa karena sudah ada 3 elit Golkar yang menolak. Alasannya karena ADART untuk menjadi ketum di Golkar itu harus sudah 5 tahun menjadi anggota atau kader atau jadi pengurus, berarti gagal nih. Nah sekarang upaya yang baru lagi nih menjadikan Jokowi sebagai apa? Ketua koalisi, membawahi partai-partai politik. Idih, perasaannya 2 periode Jokowi ya itu ada koalisi tapi nggak ada tuh pakai ketua segala macam. Nah makanya nih udah kebaca ini sebenarnya upaya yang baru lagi untuk Jokowi itu tetap berkuasa ya. Jadi kalau nanti Jokowi menjadi ketua koalisi, dia ini akan menjadi matahari kembar untuk presiden terpilih nanti. Nah, jadi presiden terpilih nanti bekerjanya tetap dalam kendalinya Jokowi. Karena apa? Jokowi sebagai ketua dari koalisi parpol-parpol yang mendukung presiden terpilih nanti, presidennya resmi nanti yang baru ya. Nah, itu jadi tetap nanti Jokowi juga yang mengendalikan Indonesia ini, bukan presiden yang terpilih. Disitulah nanti di dalam perjalanan pemerintahan yang baru nanti, pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang baru nanti, itu akan jadi lambat. Kenapa? Karena akan terjadi pro kontra, bentrokan. Nggak mungkin bisa matahari kembar itu berjalan mulus gitu loh. Ini yang bikin nantinya pemerintahan yang baru ini jadi lambat jalannya. Jadi udah kebaca ini usulannya PSI. Ini sebenarnya mau melanggengkan kekuasaan Jokowi meskipun tidak duduk lagi di kursi kepresidenan, tapi dia masih bisa ngatur-ngatur Indonesia ini ya dengan mengendalikan presiden yang terpilih nanti, presiden yang baru. Selain itu, posisi sebagai ketua koalisi ini Jokowi ya, ini untuk nantinya Pilpres 2029, yaitu untuk memajukan Gibran sebagai capres, sehingga Jokowi nantinya karena dia memimpin koalisi, dia akan mempengaruhi partai-partai yang dibawahinya ini untuk mendukung Gibran maju sebagai capres di Pilpres 2029. Presiden yang presiden 2024 yang incumbent punya jatah untuk Pilpres 2029 untuk maju sebagai capres, dia akan tersingkirkan oleh koalisi ini karena koalisi ini di bawah pengaruhnya Jokowi yang akan bersatu mendukung Gibran. Jadi nanti seandainya nih presidennya 2024 nih Prabowo, yang bertanding nih, yang berlawanan nih Prabowo vs Gibran. Nah itu nanti jadi tujuannya sebenarnya ada 2. Jokowi tetap mengendalikan Indonesia ini dengan posisinya sebagai ketua koalisi itu untuk Pilpres 2029. Jokowi bisa mengumpulkan kekuatan lewat koalisi untuk memajukan Gibran sebagai capres di Pilpres 2029 itu. Kalau menurut saya sih usulan ini sebenarnya bukan dari Jeffrey Giovanni ataupun Grace Natali ya, tapi sebenarnya usulan itu dari Jokowi juga. Ingat gak waktu wacana Jokowi 3 periode itu, 3 periode itu kan katanya bukan keinginan Jokowi kan. Jokowi ngaku kemana-mana nggak mau 3 periode, maunya 2 periode aja. Terus yang gembar-gembor itu si Kodari segala macem lah yang lain-lainnya itu. Padahal sebenarnya itu keinginannya Jokowi. Udah gitu perpanjangan jabatan juga. Itu sebenarnya keinginannya Jokowi.